Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zamroni, NIM 20010560555 dari MHUB 5, akan menjelaskan mengenai beribadah di Masjidil Haram. Yang pertama, mengenal Masjidil Haram. Masjidil Haram adalah masjid utama yang terletak pusat kota Makkah. Masjid ini berada di wilayah Tanah Haram yang di dalamnya terdapat Baitullah atau Ka'bah. Bangunan ini menjadi penanda penyembahan seluruh umat manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengenal kondisi lingkungan Masjidil Haram. Masjidil Haram dengan luas sekitar 4 juta meter persegi terdiri atas ruang sholat indoor dan outdoor yang mampu menampung kurang lebih 4 juta jemaah haji pada setiap tahunnya. Memasuki area dalam Masjidil Haram, maka beberapa hal penting yang harus diingat adalah Ka'bah, Hajar Aswad, Makam Ibrahim, pintu Multazam, Hijr Ismail, lintasan tawaf dan lampu hijau memulai tawaf. Yang ketiga, berangkat dari hotel ke Masjidil Haram. Guna melayani akomodasi pemondokan jemaah haji Indonesia, pemerintah menyewa hotel-hotel di sekitar Masjidil Haram. Hotel-hotel tersebut dibagi dalam wilayah atau zonasi, seperti Syisyah, Raudhoh, Misfalah, Jarwal, Mahbasjin, Reibah Shefe, dan Aziziyah. Pemerintah juga menyediakan bus sholawat secara gratis bagi jamaah Indonesia yang melewati semua sektor dan zonasi. Layanan operasional bus sholawat akan berlangsung 24 jam sejak kedatangan jamaah di Makkah. Sampai di terminal, juga diingat nama terminalnya karena terdapat beberapa terminal di seputaran Masjidil Haram dengan jalur berbeda-beda. Tidak semua terminal dipergunakan untuk pemberhentian bus sholawat, hanya terminal tertentu yang dijadikan pangkalan bus sholawat. Yang keempat, aktivitas pertama melaksanakan umroh. Jemaah haji yang tiba pertama kali di Makkah, baik dari Madinah maupun dari tanah air sudah berihram. Hal ini karena jamaah haji Indonesia berhaji dengan cara tamattu, yaitu melaksanakan umroh terlebih dahulu daripada haji. Jemaah berkumpul bersama sampai semua anggota rombongan telah siap. Jamaah harus sudah berwudu dan dalam keadaan ihram sempurna. Pakaian ihram dipakai dalam posisi ittiba, yaitu bagian bahu kanan terbuka untuk laki-laki, tidak ada pakaian lain selain kain ihram. Adapun jemaah perempuan harus menutup semua anggota tubuhnya, kecuali wajah dan telapak tangan. Tahapan pertama umrah ini adalah tawaf, mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Rombongan membentuk barisan dengan formasi jemaah laki-laki yang muda dan kuat untuk menjadi ujung depan barisan membuka jalan, dan menjadi perisai di pinggir untuk melindungi jemaah perempuan dan lanjut usia. Pembaca doa atau pembimbingan ditempatkan di tengah agar suaranya dapat didengar semua anggota rombongan. Rombongan kemudian menuju Ka'bah arah sudut Hajar Aswad yang ditandai dengan lampu warna hijau untuk memulai tawaf. Selesai tawaf 7 putaran, rombongan melaksanakan sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim dan berdoa menghadap arah Multazam. Sebelum memulai sa'i, rombongan sebaiknya beristirahat dulu, memberi kesempatan pada jemaah yang lanjut usia untuk memulihkan kebugaran, periksa kembali kelengkapan anggota rombongan, jangan sampai ada yang tertinggal atau tersesat. Selanjutnya rombongan bersama-sama menuju Bukit Sofa untuk memulai sa'i. Jamaah berjalan atau berlari-lari kecil di jalur sa'i menyesuaikan kecepatan jemaah yang lanjut usia agar rombongan tetap dapat bersama-sama. Setelah selesai sa'i, selanjutnya tahallul, adalah memotong sebagian rambut, dan ini menandakan selesainya rangkaian umroh. Tidak perlu semua orang membawa gunting, cukup ketua rombongan atau ketua regu yang membawa gunting dan digunakan bergantian untuk menggunting rambut. Yang kelima, melaksanakan sholat berjamaah, tawaf sunnah, dan ibadah lainnya. Setelah pengalaman pertama umroh bersama rombongan, maka jamaah haji tentu sudah dapat secara mandiri melakukan perjalanan ibadah di Masjidil Haram, baik untuk melaksanakan sholat rawatib secara berjamaah, maupun sholat sunnah lainnya, berzikir dan membaca Al-Quran, serta melaksanakan tawaf sunnah. Begitu besarnya pahala sholat di Masjidil Haram, yakni 100.000 kali lipat dibandingkan dengan sholat di tempat lain. Jemaah harus selalu berupaya untuk sholat di Masjidil Haram, perbanyak sholat rawatib dan sholat sunnah, serta berusaha untuk sholat berjamaah di Masjidil Haram. Berikut tadi penjelasan dari saya, tentang beribadah di Masjidil Haram. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.